Pilihannya hanya dua. Kalau bukan perselingkuhan, ini adalah pelecehan. Perselingkuhan menurut saya sebetulnya narasi yang bisa dipakai atau dimanfaatkan oleh Ferdy Sambo. Saya yakin Ferdy Sambo, Jenderal Bintang 2, mantan Kepala Satgasus Merah Putih, mantan Kadif Propam tidak mau lah. Hukuman mati tidak mau, hukuman seumur hidup tidak mau. Berarti harus mulai dari sekarang berpikir tentang strategi banding bagaimana ya. Bahwa ternyata istrinya Ferdy Sambo betul-betul berzina. Dan yang kedua, bahwa Ferdy Sambo betul-betul korban penipuan. Korban ternyata kawan kita ini. Korban penipuan dari istrinya sendiri. Berat. Siapa suruh jadi polisi? Polisilah yang merupakan agen perubahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Kembali lagi saya tidak sendiri, saya bersama dengan sahabat saya ini, Pak Reza Indragiri, pakar psikologi forensik. Assalamualaikum, Bung Reza, gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Reza, ini kan menarik nih. Persidangan sudah di akhir-akhir kalau kita Injury lihat. time. Injury time, benar sekali injury time. Ada yang menarik. Kenapa saya katakan menarik? Belum terungkap motif pembunuhan yang sebenarnya terhadap Brigadir Joshua. Karena kan kalau kita lihat berubah-berubah nih motifnya. Dari kekerasan seksual, terus kemudian jaksa perselingkuhan. Ini kalau menurut kacamata psikologi forensik ini ada apa sebenarnya? Sebetulnya saya sejak awal keberatan ya kalau kita mengangkat narasi tentang seksualitas di balik kasus ini. Sebetulnya saya keberatan, tapi oke lah. Karena tanda petik dipaksa oleh Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo harus ada narasi seksnya. Oke, saya coba ikuti apa maunya mereka. Nah, saya teringat pada perkataan Kapolri di rapat dengan Komisi 3 DPR. Justru dari beliau lah itu. Pilihannya itu beliau yang sajikan. Ini kalau bukan perselingkuhan, ini adalah pelecehan. Memang kata yang digunakan adalah pelecehan. Iya. Barangkali waktu itu pelecehan itu pukul rata, menganggap semua bentuk kekerasan seksual itu adalah pelecehan. Padahal kalau kita buka undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, pelecehan yang salah satu jenis saja dalam kekerasan seksual. Tapi oke lah, Kapolri sudah mengatakan pilihannya hanya dua. Kalau bukan perselingkuhan, ini adalah pelecehan. Tapi uniknya adalah, bukan unik sih, janggalnya adalah, pertama, kalau ini pemerkosaan, karena kan kemudian Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati tidak lagi menggunakan kata pelecehan, yang tanda petik lebih ringan daripada pemerkosaan gitu. Pemerkosaan itu kan yang paling berat. Pemerkosaan kan bukan delik aduan. Iya. Jadi tanpa menunggu Putri Chandrawati melapor, tanpa menunggu Ferdy Sambo datang ke kantor polisi terdekat, semestinya kepolisian sudah harus langsung bekerja. Iya. Kalau kemudian polisi tidak bekerja menginvestigasi benar tidaknya sudah terjadi pemerkosaan yang notabene bukan merupakan delik aduan, justru tanda petik ada juga nih persoalan di kepolisian. Karena seolah-olah polisi justru a priori, padahal dalam proses penegakan hukum kan tidak boleh a priori, harus terbuka terhadap segala kemungkinan. Tapi sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, karena polisi tidak bekerja untuk merespon atau menanggapi tentang isu pemerkosaan tersebut, maka sepertinya ada juga satu catatan kecil yang harus diberikan kepada Polri agar tidak menjadi presiden ke depannya, bahwa kalau ada nanti warga negara yang kemudian juga mengatakan sudah diperkosa, jangan kemudian salah kaprah dengan meresponnya tunggu laporan, kok tidak melapor? Nah, itu salah. Nah, itu kan janggal, salah kaprah. Bahwa pemerkosaan sekali lagi bukan merupakan delik aduan. Sementara jaksa sepertinya memilih untuk mengambil opsi pertama, yaitu perselingkuhan. Nah, perselingkuhan menurut saya sebetulnya narasi yang bisa dipakai atau dimanfaatkan oleh Ferdy Sambo. Kenapa? Ini hitung-hitungan di atas kertas ini. Hukuman bagi Ferdy Sambo seperti apa ya? Kalau jaksa mengajukan tuntutan hukuman seumur hidup, ekspektasi masyarakat luas atau mayoritas masyarakat sepertinya ingin lebih dari hukuman seumur hidup. Maunya hukuman mati. Iya. Saya yakin Ferdy Sambo, Jenderal Bintang 2, mantan Kepala Satgasus Merah Putih, mantan Kadif Propam tidak mau lah. Hukuman mati tidak mau, hukuman seumur hidup tidak mau. Berarti harus mulai dari sekarang berpikir tentang strategi banding bagaimana ya. Strategi banding yang paling bagus tentu saja tidak hanya bersilat lidah, berpencak kata terkait argumentasi hukum. Tidak, tapi harus menemukan alat bukti yang baru. Termasuk motif. Justru yang saya katakan, ini Ferdy Sambo patut berterima kasih ke kejaksaan, ke JPU. Karena alat bukti baru itu justru disodorkan oleh jaksa penuntut umum. Ini loh Pak,
ini ada berkas di mana kami menilai bahwa sudah terjadi perselingkuhan. Bawalah berkas itu ke kantor polisi terdekat dengan melaporkan ke polisi bahwa pertama, istri saya sudah berzina. Perselingkuhan kan berarti perzinahan. Perselingkuhan kan tidak ada dalam KUHP. Sinonim yang mendekati apa? Perzinahan. Yang kedua, isi laporan Ferdy Sambo apa? Bahwa saya ternyata selama ini ditipu. Berarti saya korban penipuan. Korban penipuan dari istrinya sendiri. Nah, sekarang Bang, kita bayangkan. Ferdy Sambo datang ke kantor polisi, kemudian proses hukum berjalan sampai pada simpulan pertama, bahwa ternyata istrinya Ferdy Sambo betul-betul berzina. Dan yang kedua, bahwa Ferdy Sambo betul-betul korban penipuan. Korban ternyata kawan kita ini. Oke lah, dia melakukan perbuatan yang dianggap sedemikian jahatnya oleh publik. Tapi ternyata oleh jaksa penuntut umum ada narasi sampingan yang bisa dibangun. Bahwa Ferdy Sambo adalah korban. Nah, bukan klaim lagi ya, sudah pernyataan dari lembaga negara loh ini. Bahwa dia disebut sebagai korban itu sodorkan untuk proses banding. Bahwa yang mulia, memang tidak ada persidangan ya, yang mulia ternyata di balik peristiwa ini, pada dasarnya saya ini adalah korban. Korban penipuan dan korban perselingkuhan istri saya. Jadi sewajarnya lah, tanda petik, kalau hukuman saya diringankan paling tidak. Gitu. Nah, itu tadi saya katakan, jangan-jangan Ferdy Sambo perlu berterima kasih juga nih ke jaksa penuntut umum yang menyebut bahwa yang terjadi bukanlah merupakan kekerasan seksual, melainkan perselingkuhan. Jadi Ferdy Sambo perlu kasih masuk lagi laporan ya ke kepolisian. Kalau ingin dapat alat bukti baru, lapor polisi. Kantor polisi terdekat aja. Jadi dia lapor bahwa istrinya selingkuh. Istrinya berselingkuh, tapi perzinahan. Dan yang kedua adalah penipuan. Dua-duanya merupakan delik aduan. Nah kalau Ferdy Sambo melapor, wah polisi pasti kerja dong ya. Prediksi Bung Reza, kira-kira itu akan dilakukan Ferdy Sambo atau pengacaranya? Kecil lah kemungkinan ya, karena toh Ferdy Sambo bersikukuh bahwa istrinya ini adalah sejoli yang setia. Saya teringat lagunya Peter Cetera. Iya, gimana tuh? Glory liriknya? of Love. Glory of Love. Oh iya. Itu zaman-zaman saya SMA itu, Bung Reza. Saya zaman-zaman SD itu. Di Glory of Love itu kan Peter Cetera ingin mengatakan bahwa saya akan sudi bertarung dengan siapapun for your honor, demi martabatmu, demi kehormatanmu. Nah, dengan retorika seperti itu saya pikir kecil lah kemungkinan ya Ferdy Sambo akan melapor ke polisi dengan dua tadi itu. Jadi nggak mungkin? Nggak mungkin lah. Oke, Bung Reza, ini kan kalau kita lihat ya, ada sesuatu yang masih terganjal. Kalau kita lihat ada saksi Fahmi Alamsyah, itu kan disebut-sebut ya, kalau kita lihat di persidangan obstruction of justice dan lain sebagainya, ini kok nggak pernah dihadirkan orang ini? Saya sejak awal kasus ini mengemuka ke publik, saya secara subjektif menetapkan 4 tolok ukur keberhasilan Polri dalam penanganan kasus ini. Yang pertama jelas harus objektif. Objektif itu apa? Yang saya maknai sebagai objektif adalah betul-betul pengungkapan kasus ini berada dalam koridor hukum dan berada dalam koridor ilmiah. Jadi perlibatan ahli-ahli non-hukum juga diperlukan. Harus sesuai kaidah normatif, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kaidah ilmiah. Itu yang pertama, objektif. Yang kedua, jelas harus dilakukan secara tuntas. Tuntas itu maksudnya apa? Tidak hanya aspek pidananya. Kalau pidananya relatif sederhana kan Bang, kita tinggal menunggu saja sampai ada putusan hakim, kan sederhana. Tetapi mengingat Ferdy Sambo ini bukan personel ece-ece, tapi sekali lagi dia adalah Jenderal Bintang 2 saat itu, mantan Kadif Propam, the rising star. Rising star disebut sebagai Kapolri masa depan. Sulit bagi saya untuk membayangkan kasus ini bisa diisolasi sebagai masalah Sambo belaka, titik, tidak bisa. Ini pasti mengena ke aspek organisasi Polri. Jadi nggak bisa dilihat dari aspek Sambo Ansi ya? Tidak bisa pidana Ansi, tidak bisa. Pasti akan ada implikasinya ke dimensi organisasi Polri. Pasti. Dan harus itu ada. Karena di Bintang 2. Nah, alhasil saya memaknai tuntas itu juga 2. Pertama, dari sisi pidananya selesai. Dan yang kedua, bagaimana kemudian dari kasus Sambo ini ada proses percepatan reformasi Polri. Harus dilakukan. Itu yang paling penting ya? Oh, menurut saya itu jauh lebih penting. Maaf ya, kasar kata. Andaikan majelis hakim memutuskan
menjatuhkan hukuman mati bagi Ferdy Sambo, selesai sudah kan pidananya. Inkrah sudah selesai. Tetapi kalau kemudian Polri misalnya tidak menarik pembelajaran dari situ, tidak melakukan proses pembenahan internal dengan titik berangkat dari kasus itu, menurut saya sayang. Ini momentum yang bagus. Apalagi saya pribadi menaruh harapan besar pada Jenderal Listio Sigit. Terus terang jarang-jarang Bang, saya ini memuji, mengapresiasi Polri itu terus terang jarang. Bukan berarti saya tidak cinta Polri. Walau bagaimanapun saya bisa tidur nyenyak tuh karena Polri. Walaupun kadang mimpi buruknya juga karena Polri. Jadi ada dua hal ya. Tidur nyenyak dan mimpi buruk. Gitu. Tapi walau bagaimanapun karena Polri ada kan berarti kita tetap harus merasa nyaman. Memastikan mereka bisa bekerja secara maksimal kan begitu ya. Nah, tadi saya katakan sayang kalau dari kasus Sambo ini kemudian tidak ada proses pembelajaran, tidak ada proses percepatan reformasi Polri yang kemudian bisa dilakukan ke depan. Kenapa saya khawatir itu tidak bisa terrealisasi? Karena kalau kita ingat Jenderal Listio Sigit ini punya, kalau saya tidak salah 8 atau 10 komitmen Kapolri, bukan komitmen Polri, komitmen Kapolri, dan ada belasan, 16 kalau tidak salah, 16 program prioritas Kapolri, bukan program prioritas Polri, Kapolri, tapi Kapolri. 8 plus 16. Komitmen plus program prioritas. Saya coba cek lini masa, timeline, kapan Jenderal Listio Sigit ini akan merealisasikan seluruh komitmen dan program prioritasnya. Kata dia, dibagi dalam 3 fase, 3 tahap. Sekarang ini sudah masuk fase terakhir. Kurun 2023 sampai 2024 adalah fase ketiga bagi terrealisasinya seluruh komitmen dan seluruh program prioritas. Saya bayangkan dari kasus Sambo itu ada dampak yang luar biasa semestinya. Efek bola saljunya luar biasa ke Polri. Pertanyaan, tinggal 1 tahun berjalan. Mungkinkah proses pembelajaran besar-besaran itu akan terjadi, akan berlangsung, akan terrealisasi? Sejujurnya saya agak pesimis. Tidak bisa terrealisasi. Kenapa Bang? Tadi saya katakan, dalam isu ini kan ada setumpuk persoalan besar nih. Pertama, terkait yang paling mendasar talenta bukan adalah integritas. Yang lain adalah isu-isu sampingan. Ada konsorsium A, konsorsium B, konsorsium C, dan seterusnya. Dan ada yang seperti pernyataannya Pak Mahfud itu. Iya, jangan salah. Sinyalemen tentang sekian banyak konsorsium itu kan datang kabarnya dari internal Polri sendiri. Iya. Yang bisa bikin bagan sedemikian rapi itu siapa yang kalau tidak kenal sesama sejawat sendiri. Itu artinya ada program integritas, ada program soliditas. Jangan-jangan samar-samar kita sedang menyaksikan adanya friksi di balik kasus ini antara satu kubu dengan kubu lain di institusi penegakan hukum yang semestinya satu suara. Kalau Bung Reza lihat, apakah memang ada friksi itu di dalam tubuh kepolisian? Kalau secara universal harus saya katakan ya, itu terdukung hasil riset. Terdukung hasil riset. Oke. Jadi ada hasil riset yang melakukan survei. Ya. Survei terhadap personil polisi sendiri. Kata mereka, pertama, apakah di dalam organisasi Polri itu ada penyimpangan yang kemudian diistilahkan sebagai kode senyap atau code of silence. Apa itu kode senyap atau code of silence? Dari istilahnya saja sebenarnya sudah tergambar. Kecenderungan sejawat untuk menutup-nutupi kesalahan yang dilakukan oleh sejawat. Satu aib bagi satu kelompok itu justru potensi bagi kelompok yang lain. Oke. Satu kelemahan dari satu kelompok ini akan menjadi sumber kekuatan bagi kelompok yang lain. Nah, mengacu hasil riset itu, saya punya alasan untuk menduga kuat friksi itu ada. Kalau memang demikian adanya, kita patut risau bahwa ternyata proses penegakan hukum tidak semata-mata demi keadilan, demi kemanfaatan, dan demi kepastian hukum itu sendiri. Tapi jangan-jangan di balik proses penegakan hukum, ternyata ada misi-misi atau kepentingan egosentris yang sedang coba diperjuangkan. Kembali ke pokok persoalan, apakah di balik kasus Sambo dan ramifikasinya ini kita sedang menyaksikan adanya tanda-tanda friksi di dalam tubuh Polri? Sebagai sebuah pertanyaan studi, pertanyaan penelitian, kenapa tidak? Orang menyebutnya sebagai
perang bintang gitu ya. Nah, sebelum tadi saya mau cerita 4 tolok ukur yang saya gunakan untuk menakar keberhasilan Polri dalam mengungkap atau menangani kasus Sambo ini. Tapi yang ingin saya katakan, ujung-ujungnya adalah 4 waktu itu 4 tolak ukur itu terlalu panjang lah Bang ya. Tapi yang ingin saya katakan, yang intinya dari 4 tolak ukur itu ini adalah oke. Krem de la krem, poin terpenting yang ingin saya katakan adalah jangan sekali-kali kita memperhatikan atau mencermati kasus Sambo ini semata-mata sebagai isu pidana titik. Tidak cukup. Sayang kalau kita hanya fokus di situ. Terlalu kecil ya? Terlalu kecil. Kalau yang melakukan penyimpangan atau melakukan pidana itu adalah personil pangkat bawah, oke lah, kita hanya fokus saja pada sisi pidananya. Seperti misalnya ini kasus ada mahasiswa UI kecelakaan dengan mantan Kapolsek. Ya. Kemudian yang ditersangkakan adalah mahasiswa UI. Ya, bukan berarti saya merendahkan Kapolsek ya, jangan salah kaprah nih Bang. Tapi yang saya katakan ya isu itu bisalah kita bendung sebagai isu masalah laka lantas belaka, gitu ya. Atau di Cianjur ada mahasiswa ketabrak mobil, ya, dan seterusnya. Tapi kemudian ya perluasan isunya kita bisa simak lah ya. Ada masalah, kok bisa-bisanya seorang kompol punya mobil mewah, kok bisa-bisanya seorang kompol punya istri lebih dari satu, itu perluasan isunya. Tapi yang saya katakan, isu itu tetap bisa kita bendung sebagai isu laka lantas, pidana titik. Tapi Sambo sekali lagi dia punya sekian banyak atribut, yang sayang kalau kemudian kita batasi cermatan kita hanya dengan melihat itu sebagai persoalan pidana. Justru ini sekali lagi patut dijadikan momentum bagi Polri untuk melakukan percepatan reformasi Polri. Yang sayangnya saya tidak begitu yakin bisa terrealisasi, mengingat sekarang sudah berada di fase ketiga alias fase terakhir yang disebut oleh Jenderal Listio Sigit sebagai masa untuk merealisasikan komitmen dan program prioritasnya selaku Kapolri. Jadi Bung Reza agak sanksi ya, bisa diselesaikan? Ya, tarikan napas saya saja sudah menjawab itulah. Oke. Kalau begitu, kira-kira apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mendorong supaya Polri ini betul-betul menjadikan momentum ini sebagai reformasi besar-besaran di tubuh Polri? Kan begini Bung Reza, kalau ini nggak terjadi maka kita tidak bisa bermimpi dong bahwa ada perubahan yang fundamental di tubuh kepolisian kita. Pengetahuan saya tentang para petinggi Polri sangat terbatas Bang. Tetapi sejak sekitar awal tahun 2000-an sampai sekarang kalau saya coba perhatikan, tetap saja yang dikumandangkan bahwa personil yang hebat, personil polisi yang hebat adalah personil yang punya jam terbang yang tinggi di bidang reskrim. Perang melawan kejahatan itulah dianggap sebagai potret tentang personil polisi yang ideal. Tidak salah. Atau salah satu tupoksi Polri adalah sebagai penegak hukum, tidak salah. Tetapi dalam konteks perbincangan kita ini, menurut saya yang paling saya nantikan adalah seorang personil polisi yang memiliki ketajaman dari sisi penguatan organisasi. Organizer, seorang personil yang memiliki wawasan, memiliki pengalaman dalam penataan dan pengembangan organisasi. Itu yang paling utama. Sepanjang ingatan saya berjalan, cuma ada satu sosok yang mengesankan buat saya terkait dengan pemahaman dan kesungguhan untuk melakukan pembenahan terhadap organisasi, punya fokus pada organisasi, bukan pada aspek gakum tapi pembenahan organisasi Polri. Siapa itu? Sudah almarhum, Irjen Pol Faruk Muhammad. Kebetulan sejak pulang sekolah Bang, saya diberi kepercayaan beliau untuk jadi ujung pena beliau, membantu beliau untuk menerjemahkan isi-isi kepalanya, idealismenya segala macam. Saya dipercayakan untuk membantu menerjemahkan itu. Dari sekian waktu itulah saya belajar sekaligus menangkap jarang-jarang nih ada personil Polri yang setiap kali diskusi, setiap kali menulis, setiap kali berbagi gagasan, fokusnya bukan pada gakum, pemberantasan terorisme, pemberantasan korupsi. Itu penting, itu bagus. Tapi yang menurut saya sangat penting dan boleh jadi paling penting saat ini adalah bagaimana pembenahan internal Polri. Nah, pembenahan internal Polri itu jarang jadi perbincangan yang rutin diangkat petinggi Polri menurut saya. Kecuali oleh Irjen Pol Faruk Muhammad. Kenapa Bung Reza bisa menyimpulkan seperti itu bahwa perbincangan itu jarang dilakukan oleh para petinggi Polri? Jadi saya katakan,
Karena baik polisi maupun masyarakat kadung menganggap bahwa polisi yang hebat itu adalah polisi yang dikdaya di bidang gakum. Jadi portofolionya dilihatnya gampang. Berapa banyak teroris yang ditangkap, berapa banyak aksi kerusuhan yang berhasil diredakan, berapa banyak koruptor yang diringkus misalnya. Gakum. Sambo banget. Tidak salah. Sekali lagi kalau ada personil polisi yang hebat di bidang itu tidak salah. Tetapi ada isu yang sangat besar dan menurut saya terus terang yang terbesar adalah terkait dengan pembenahan organisasi. Pernah kita cek di surat kabar, di online, ada personil polisi yang continue secara konsisten bicara tentang pembenahan internal, sangat-sangat jarang. Faruk Muhammad lah orangnya, menurut saya. Jadi itu kelemahan sekarang ya di institusi kepolisian. Karena mereka nggak fokus di situ. Ya boleh jadi barangkali sejak perekrutan ya Bang. Sejak perekrutan sampai kemudian ikut pendidikan, memang tidak terkondisi untuk secara sungguh-sungguh bicara tentang penataan organisasi. Tidak. Tidak diarahkan ke sana kira-kira? Menurut saya tidak. Jadi arahnya tetap pada gakum. Karena itu bagi saya ini, ada kalau kita bicara reformasi kepolisian itu kan agenda yang sangat luas Bang. Dan besar. Besar. Harus ada PIC-nya. Ya. Harus ada satuan-satuan kerja yang diandalkan untuk mengakselerasi reformasi itu. Kalau saya ingin mengatakan satuan kerja yang semestinya pribandona itu bukan Reskrim. Apa itu? Bukan Intelkam. Ada 3. 1 SDM. Oke. Karena dia yang akan merekrut siapa gerangan orang Indonesia ini yang pantas untuk menjadi insan tribrata. SDM. Yang kedua Lemdik. Sudah direkrut, harus digojlok sedemikian rupa, harus dididik sedemikian rupa, agar kehebatan-kehebatan itu bertahan dan terus meningkat. Tugas siapa? Lemdik. 2. Yang ketiga, Humas. Karena pada akhirnya Humas inilah yang bertugas mengkomunikasikan kerja polisi ke publik. Sekaligus menangkap aspirasi masyarakat, menangkap kegelisahan masyarakat untuk kemudian dikomunikasikan ke dalam Humas. Nah, sayang beribu sayang nih Bang, menurut saya pribadi mungkin keliru ini. Apakah 3 satuan kerja ini merupakan satuan kerja primadona? Menurut saya tidak. Nomor 2 ya? Mungkin. Fokus areanya nggak di situ? Apalagi Lemdik. Mungkin di bawah. Karena apa? Sekali lagi, potret polisi ideal adalah dar-der-dor. Tidak salah. Tapi ada isu besar yang jangan sampai terabaikan. Pembenahan internal organisasi Polri. Jadi sebenarnya tidak salah dia fokusnya gakum kalau seandainya kepolisiannya itu kepolisian yang sudah berintegritas. Oh jelas lah. Bagaimana kemudian Polri bisa memberikan layanan yang maksimal kepada publik kalau di dalamnya sendiri masih butuh penataan secara lebih paripurna gitu. Kan ada ungkapan begini Bang. Saya ingat nih Mas Kiki ini menggunakan sebuah kiasan yang benar tapi tidak lengkap. Maaf nih Mas Kiki kalau menyimak. Profesor Hermawan Sulistyo. Beliau katakan begini bahwa kalau institusi kepolisian dianggap busuk, maka sebetulnya tak lebih tak kurang itu merupakan cerminan dari peradaban masyarakat yang juga busuk. Jadi kalau polisinya dianggap brutal, maka sesungguhnya brutalitas itu juga hidup di masyarakat. Kalau polisinya dianggap korup, maka perilaku koruptif itu juga bersemayam di publik. Itu baru tanda koma. Dia mengajari saya. Nggak sependapat ya di pernyataan. Saya sepakat, tapi itu baru tanda koma. Oke. Faruk Muhammad lah yang mengingatkan saya, jangan lupa untuk sampai tanda titik. Apa itu? Dan agar kiasan-kiasan itu tadi bisa sampai tanda titik, Irjen Pol Faruk Muhammad mengingatkan saya untuk mengatakan begini. Kalau kita sebatas tanda koma, yang itu tadi itu Bang, yang saya ucapkan itu ibarat lempar-lempar tanggung jawab aja itu. Oke. Masyarakat menuding polisi, polisi menuding masyarakat. Ganti-gantian aja itu. Agar sampai tanda titik kita harus bersepakat akan sebuah kalimat bunyinya, bahwa ketika kita bicara tentang pembenahan, ketika kita bicara tentang perbaikan, ketika kita bicara tentang penataan, tidak lain tidak bukan, polisi adalah agen perubahannya. Intinya itu ya. Di kalimat-kalimat awal tadi itu, ungkapan yang berlaku adalah police as the shadow of the society. Polisi adalah bayang-bayang masyarakat. Itu betul, tapi baru tanda koma. Agar sampai tanda titik harus dilanjutkan kalimatnya. Police as the agents of change. Polisi adalah agen perubahan sosialnya. Jadi dari situasi sengkarut seperti sekarang,
Tidak cukup kita hanya lempar-lempar bola tanggung jawab. Dalam situasi sengkarut seperti sekarang, suka tidak suka, mau tidak mau, polisi yang harus jadi agen perubahannya. Gitu. Berat, siapa suruh jadi polisi? Polisilah yang merupakan agen perubahannya. Itu kata Faruk Muhammad. Wah, saya respect betul pada orang itu. Oke, ya, harusnya begitu ya. Oke, Bung Reza, kita kembali dulu sedikit masalah persidangan. Benar kan Bang? Dari isu Sambo, kita memulai obrolan ini tentang Sambo kan? Ya. Tapi ternyata terjadi perluasan isu. Menurut saya ini yang Ini lebih yang penting. penting. Ini Ini penting. yang penting. Besok kasus Sambo selesai. Iya benar. Jadi memang menarik yang disampaikan Bung Reza ini. Ada sebuah perubahan yang fundamental yang harus dilakukan Polri dan tidak bisa menunda-nunda menurut saya ya. Tapi saya ingin kembali dulu lagi sedikit. Sebelum kita kembali lagi ke kepolisian. Oke. Itu kalau kita lihat tuntutan terhadap Eliezer itu kan sebenarnya agak tinggi ya dibandingkan dengan pelaku-pelaku lainnya. Padahal dia kan ini justice collaborator. Ini apa yang terjadi sebenarnya kalau menurut kacamata Bung Reza? Sejujurnya saya tidak terlalu gelisah ya oleh tuntutan jaksa. Sebagaimana saya juga tidak terlalu risau dengan berbagai macam narasi pembelaan oleh penasihat hukum. Ya memang itu tugas mereka. Gitu. Nah, begini, apalagi kalau kita coba tinjau dari sudut pandang psikologi forensik. Kenapa ya jaksa bekerja seperti itu dan kenapa ya penasihat hukum bekerja seperti itu? Itu terjelaskan oleh istilah atribusi, Bang. Atribusi. Atribusi. Jaksa penuntut umum menggunakan atribusi internal. Penasihat hukum menggunakan atribusi eksternal. Artinya begini. Mindset atau proses berpikir jaksa penuntut umum adalah mencari segala macam hal, mengumpulkan segala macam informasi, mengais segala macam bukti untuk menunjukkan ke majelis hakim bahwa orang yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang didakwakan adalah diri yang bersangkutan saja. Internal, atribusi internal. Perbuatan jahat itu, kebiadaban itu, pembunuhan itu, atau apapun pelanggaran pidana lainnya, itu bersumber dari diri si pesakitan, titik. Atribusi internal. Penasihat hukum justru menggunakan atribusi eksternal. Bahwa si pesakitan ini melakukan perbuatan pelanggaran pidananya itu karena faktor situasi. Jadi dia tanda petik ketiban pulung dari sebuah situasi yang buruk. Situasi yang rusak ketiban pulung pada orang ini. Konsekuensinya apa? Dengan mindset atribusi internal ala jaksa penuntut umum, maka sudah. Misi jaksa penuntut umum adalah meyakinkan majelis hakim bahwa orang ini harus dihukum seberat-beratnya. Karena sumber malapetaka ini adalah diri dia sendiri. Penasihat hukum justru sebaliknya. Karena dia berpikir bahwa faktor situasi yang jauh lebih dominan, maka sudah sepatutnya kita tidak melihat orang ini sebagai satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab. Konsekuensinya, hukumannya sudah sepatutnya ringan. By default, secara otomatis, saya yakin yang namanya jaksa memakai mindset atribusi internal. Cetakannya itu adalah atribusi internal. Ditempa untuk berpikir dengan menggunakan atribusi internal. Karena itulah, menurut saya, masuk akal jangan-jangan ya, bahwa betapapun kepada Richard Eliezer sudah diberikan status istimewa, yaitu Justice Collaborator, tetapi mindset cetakannya jaksa tetap atribusi internal. Sejak 0 km, seorang jaksa direkrut mindset atribusi internal. Sementara barangkali hal ihwal terkait Justice Collaborator baru mereka kenal belakangan. Ya sekarang kita bernalar sederhana saja. Barang baru dipertemukan dengan barang lama. Yang sudah melekat di kepala jaksa apa? Atribusi internal. Sementara Justice Collaborator menuntut jaksa untuk seketika pada kasus itu, pada perkara itu, pada terdakwa itu untuk pakai mindset atribusi eksternal. Nah, kau nggak maksud saya, Bang? Iya. Justice Collaborator kan ingin mengatakan bahwa ternyata ada loh bandit yang lebih jahat gitu. Iya. Berarti kan jaksa sekonyong-konyong diminta untuk berpikir atribusi eksternal. Padahal atribusi eksternal itu yang merupakan mindsetnya penasihat hukum. Banting setir 180 derajat, berpindah dari kebiasaan berpikir dengan menggunakan atribusi internal ke proses berpikir atribusi eksternal, barangkali tidak mudah juga untuk dilakukan. Terjadilah situasi kegagapan di situ. Kegagapan di situ. Ya kita mengatakan
apa istilahnya anak muda bilang apa? Galau. Galau gitu. Gimana ya terjadi kekacauan berpikir ini? Kalau orang psikologi menyebutnya sebagai disonan, cognitive dissonance, kekacauan, kebingungan berpikir. Saya yang sudah dikondisikan untuk atribusi internal, sekarang ke orang ini saya harus pakai atribusi eksternal. Jadi pada akhirnya kalau begitu, Bung Reza bisa melihat bahwa persidangan ini tidak akan menghasilkan sebuah keadilan yang kita idam-idamkan. Gini, pertama, sejujurnya sudah sejak 1,5 bulan terakhir saya mempersiapkan batin untuk sebuah anti klimaks. Ya, saya menganggap proses hukumnya, proses persidangannya linear gitu ya, sehingga kita bisa duga kira-kira siapa yang menang gitu. Tapi kan mungkin saya keliru ya, dunia hukum kita kan tidak selalu linear. Alhasil karena dunia hukum kita tidak selalu linear, maka toh saya juga tidak bisa mengubah keadaan. Tapi paling tidak saya bisa mencoba untuk menata hati saya pribadi. Supaya tidak kecewa. Supaya tidak terlalu kecewa ketika nantinya sewaktu-waktu terjadi anti klimaks. Satu. Yang kedua begini Bang. Adil atau tidak adil saya pikir itu adanya di palu hakim nanti ya. Maka tadi saya katakan saya sesungguhnya tidak terlalu risau lah. Dengan tuntutan jaksa atau pembelaan penasihat hukum saya tidak terlalu risau. Justru yang saya katakan, dengan pijakan berpikir saya tadi itu Bang ya, saya membayangkan sepertinya jaksa cukup jitu kok melaksanakan misi mereka. Misi mereka adalah lagi-lagi atribusi internal. Bagaimana meyakinkan dunia, meyakinkan publik, meyakinkan Abraham Samad bahwa meyakinkan Pak Reza. Iya, bahwa atribusi internal termasuk Richard Eliezer sekalipun. Jadi angka 12 tahun sebagai tuntutan untuk Richard Eliezer menurut saya patut dipandang sebagai sikap konsekuennya jaksa. Konsekuen mereka, konsisten mereka. Bahwa misi kami adalah meyakinkan dunia bahwa atribusi internal. Penanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan tersebut adalah diri si pesakitan sendiri. Bukan orang lain. Jangan salahkan situasi yang bersangkutan. Jadi kita siap-siap menunggu bahwa Sambo ini tidak akan dihukum seumur hidup. Tapi ada keinginan besar dari masyarakat dan korban menurut saya bahwa ya Sambo harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dengan hukuman mati gitu. Tapi kalau kita lihat jalannya sidang, maka kita siap-siap bahwa hukuman ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Ini saya kadang pakai kacamata, kadang tidak pakai, bukan karena meniru Verdi Sambo. Verdi Sambo kan kadang pakai kacamata, kadang tidak. Semata-mata karena saya lagi agak pusing. Jadi saya ingin katakan gini. Mari kita simak jalannya persidangan, kemudian kita jadikan sekian banyak hasil penelitian untuk meramal kira-kira nanti hukuman dari hakim seperti apa kalau divonis bersalah. Pertama, Richard Eliezer ini sehingga saya pada hari pertama persidangan, pada sesi pertama persidangan, dia sudah langsung bersimpuh ke keluarga mendiang Brigadir Yosua. Bahkan sebelum persidangan pun dia sudah buka-bukaan. Itu kan yang menyebabkan dia dapat status sebagai JC kan ya. Buka-bukaannya Richard Eliezer ini terus terang mengingatkan saya pada istilah plea bargaining. Pasti pernah dengar. Itu sistem hukum Anglo-Saxon. Kita kontinental, jadi tidak punya. Tetapi perilaku dia adalah analog dengan plea bargain. Bahwa tanpa menunggu ada proses hukum yang berkepanjangan, secara lapang dada dia akui bahwa dia salah, dia akui bahwa dia bertanggung jawab atas perbuatan itu. Riset mengatakan seorang pesakitan, seorang terdakwa yang mengajukan plea bargain punya probabilitas alias peluang peringanan hukuman sangat signifikan. Jadi pada sesi pertama persidangan, bahkan sebelum persidangan, ramalan saya adalah Richard Eliezer ini hukumannya akan sangat ringan karena perilakunya mengingatkan saya pada plea bargain itu. Tambah lagi, pada sesi pertama persidangan, keluarga mendiang Brigadir Yosua sudah memaafkan, tetapi terhadap Verdi Sambo berderai air mata dengan suara penuh kemurkaan, marah terhadap Verdi Sambo, marah terhadap Putri Chandrawati dan seterusnya. Tindak tanduk keluarga mendiang Brigadir Yosua mengingatkan saya pada istilah yang lain, yaitu victim
impact statement. Menyamakan persepsi ini, Bang. Kalau saya keliru tolong dikoreksi ya. Victim impact statement itu adalah ruang. Kertas yang diberikan kepada korban untuk sampaikanlah apa isi kepalamu, sampaikan isi hatimu. Dengan bahasa soal-awam mungkin silakan. Kalian bukan sarjana hukum, pakai bahasa pasar juga tidak apa-apa. Terus teranglah, supaya para sarjana hukum di ruang sidang ini, hakim, juri tahu persis bagaimana ekspektasi kalian akan keadilan itu. Bagaimana sensasi sebagai korban itu. Yang boleh jadi tidak terwakili oleh suara penasihat hukum, oleh jaksa penuntut umum yang notabene adalah sarjana hukum. Tapi sayang, risetnya menyimpulkan bahwa betapapun victim impact statement itu penuh dengan luapan emosi, marah, sedih, dan segala macam, ternyata tidak berpengaruh secara nyata terhadap berat ringannya hukuman. Jadi, ada atau tidak ada victim impact statement, hadir atau tidak hadir keluarga mendiang Brigadir Yosua, berdasarkan riset saya punya alasan untuk mengatakan tidak ada efeknya. Tidak ada efeknya. Nah sekarang alhasil pertaruhannya tinggal dua. Kita mau menjadikan tuntutan jaksa penuntut umum sebagai sebuah baseline, bahwa hukuman seumur hidup, atau saya tarik ke belakang plea bargain dari Richard Eliezer, bahwa peringanan hukuman secara signifikan. Sorry, ke Richard Eliezer bukan seumur hidup ya, tapi 12 tahun ya. Nah, dengan mengkombinasikan sejumlah hasil studi itu, saya memprediksi, bahkan mungkin sejujurnya ini ekspektasi ya, Richard Eliezer perlu dihukum. Tetapi hukumannya barangkali 2-3 tahun. Oke. Itu Sambo sama Putri. Jangan ekspektasi, Bung Reza. Ramalan. Prediksi. Kita pakai istilah prediksi. Awalnya saya mencoba memprofiling 3 hakim. Ringkas cerita, barangkali 3 anggota majelis hakim ini, 1 ketua dan 2 anggota ini, awalnya adalah hukuman mati untuk Ferdy Sambo. Tetapi karena ada 1 anggota majelis hakim yang beragama Kristen, saya teringat pada attitudinal model. Attitudinal model ingin menjelaskan bahwa ternyata ketika hakim menjatuhkan putusan atau menentukan berat ringannya hukuman, itu tidak semata-mata mengacu pada ketentuan-ketentuan normatif. Tapi nilai-nilai subjektif yang dia anut itu juga akan berpengaruh. Itu yang disebut keyakinan hakim. Keyakinan hakim. Nah, dengan berpatokan pada attitudinal model, ramalan saya turun. Karena ada anggota majelis hakim yang beragama Kristen, perkiraan saya yang awalnya hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Tetapi saya baca lagi, ketemu oleh saya berita bahwa anggota majelis hakim yang Kristen ini, namanya siapa ya? Kalau saya lupa ya. Kalau tidak salah dia pernah menjatuhkan hukuman mati. Artinya apa? Boleh jadi pandangan saya tentang attitudinal model tadi itu terkoreksi. Bahwa betapapun dia Kristen, tapi dia tidak sungkan-sungkan untuk menjatuhkan hukuman mati. Jadi prediksi saya berkisar itulah. Kalaulah tidak hukuman seumur hidup, maka terbuka kemungkinan hukuman mati. Oke, Bung Reza. Ini menarik dan terima kasih atas penjelasan yang rinci, termasuk reformasi kepolisian yang seharusnya dipandang perlu dari kasus Sambo ya. Sangat perlu. Sangat perlu. Sekali lagi terima kasih Bung Reza atas edukasi yang sudah diberikan di channel Abraham Samad. Terima kasih Bang Abraham Samad. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.